Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh guru di Indonesia. Izinkan saya menyampaikan hasil demonstrasi konstekstual modul 13 tentang visi guru penggerak. Visi impian saya yaitu menuntun siswa untuk tumbuh kembang menjadi insan yang unggul, kompetitif, dan inovatif dalam bidang iptek dan berbudaya Pancasila yang didasari oleh iman dan takwa. Untuk mengembangkan visi impian saya menggunakan metode inquiry apresiatif Bagja, yang mana menurut Townsend, inquiry apresiatif dapat menyuntikkan energi, harapan, dan optimisme ketika kebutuhan untuk perubahan telah teridentifikasi. Prakarsa perubahan diri yang saya ambil yaitu mewujudkan mading digital sekolah yang memuat informasi sekolah terkini yang dikelola siswa secara mandiri, wujud dari berpikir kritis dengan didasari iman dan takwa. Dalam mengembangkan prakarsa perubahan diri, saya menggunakan kanvas Bagja yang terdiri dari 5 tahapan atau 5 langkah. Langkah yang pertama yaitu buat pertanyaan. Pada langkah ini ada 2 pertanyaan utama yang saya gunakan, yaitu yang pertama, mengapa kita perlu mewujudkan mading digital sekolah yang memuat informasi sekolah terkini. Yang kedua, bagaimana mewujudkan mading digital sekolah yang memuat informasi sekolah terkini. Untuk tindakan penyelidikannya, guru dan kepala sekolah soal mading digital sekolah. Yang kedua, mencari dukungan buat survei tentang urgensi mading digital sekolah. Sedangkan langkah yang kedua yaitu ajaran. Pada langkah ini ada 3 pertanyaan yang saya buat. Yang pertama, apa pengalaman menyenangkan dan berhasil yang pernah dialami guru tentang mading digital? Yang kedua, apa saja isi mading digital yang disukai anak selama ini? Dan yang ketiga, bagaimana cara mengisi konten mading digital yang menarik selama ini? Sedangkan untuk daftar tindakan penyelidikannya, yang pertama, menggali cita-cita dan harapan murid-murid lewat survei. Yang kedua, mendiskusikan dengan murid-murid tentang konten yang disukai. Yang ketiga, melibatkan murid untuk menginventaris kekuatan potensi yang dimiliki. Yang keempat, mencari tahu siapa guru yang sudah pernah membuat mading baik secara dinding maupun secara digital. Langkah yang ketiga yaitu gali mimpi. Pada langkah ini saya membuat pertanyaan, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika mading digital sekolah telah berjalan dengan baik. Untuk daftar tindakan dan penyelidikannya, yang pertama, membuat deskripsi tentang isi mading digital yang baik dan tidak menyalahi undang-undang ITE seperti SARA, ujaran kebencian, hak cipta, dan lain-lain. Yang kedua, membuat daftar konten mading digital seperti galeri kegiatan sekolah, pengumuman kegiatan sekolah, bursa kerja, novel atau karya siswa, dan lain-lain. Yang ketiga, membuat gambaran sikap dan respon anak atas mading digital. Langkah yang keempat yaitu jabarkan rencana. Pada langkah ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa langkah paling sederhana yang bisa dilakukan untuk mengembangkan mading digital sekolah? Dan yang kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk merealisasikan mading digital sekolah? Sedangkan daftar tindakan dan penyelidikannya, yang pertama, membuat daftar pertanyaan-pertanyaan untuk berdialog bersama anak-anak tentang isi konten, penanggung jawab mading, bagian pengentry data, dan lain-lain. Yang kedua, mendata kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mading digital sekolah. Dan yang ketiga, melakukan dialog atau penjajakan bersama kepala sekolah dan guru tentang mading digital sekolah. Langkah yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pada langkah ini ada 2 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu siapa yang bisa mengarahkan dan memantau mading digital sekolah. Dan yang kedua, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini.
Untuk daftar tindakan dan penyelidikan, yang pertama mengajak rekan guru lain, kepala sekolah, untuk mengobservasi mading digital sekolah setiap awal bulan. Dan kedua, mengajak siswa untuk ikut berpartisipasi dalam mengisi mading digital sekolah. Dari kanvas Bagja tersebut, saya membuat rencana aksi yang terdiri dari 8 langkah. Yang pertama, koordinasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, membentuk tim Madix. Yang ketiga, menyusun kebutuhan. Yang keempat, menyusun layout Madix. Yang kelima, membuat jadwal launching. Yang keenam, sosialisasi Madix ke warga sekolah. Yang ketujuh, evaluasi Madix. Dan yang kedelapan, laporan pertanggungjawaban. Sedikit gambaran untuk mading digital sekolah yang akan saya buat. Madix merupakan akronim dari Mading Digital Sekolah, di mana sebagai sarana informasi dan komunikasi warga sekolah yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Madix dikembangkan oleh siswa dan guru dalam wadah komunitas Madix yang bertanggung jawab atas isi konten upload berita, iklan, dan lain-lain. Komunitas Madix yang akan saya bentuk, yang pertama penanggung jawab. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab Madix memberi arahan tentang konten dan legalitas Madix sebelum dipublikasikan. Koordinator Madix adalah guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah yang bertugas mengarahkan tim Madix dalam menyusun berita dari segi kelayakan dan bebas dari unsur SARA dan Undang-Undang ITE. Sedangkan tim Madix terdiri dari guru dan siswa bertugas untuk melakukan penyuntingan isi Madix dan bertanggung jawab atas validitas berita, iklan, dan lain-lain. Untuk sahabat Madix adalah warga sekolah yang peduli akan keberadaan Madix yang membantu dalam mencari isi konten Madix. Demikian hasil demonstrasi kontekstual saya. Terima kasih. Salam guru penggerak.